Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah manajemen finansial. Saya Mirza Ramadhani akan memandu teman-teman dalam materi berikut. Di pertemuan pertama ini, kita akan membahas ruang lingkup manajemen finansial, yakni sebuah fondasi penting dalam mengelola bisnis, khususnya di sektor agribisnis yang penuh dengan dinamika musiman, kebutuhan investasi besar, dan ketergantungan pada alam. Bayangkan bagaimana PT Charun Pokpan Indonesia atau PT Sinarmas Agro merancang strategi finansial mereka dari hulu ke hilir, mulai dari pembibitan, produksi, distribusi, hingga ekspor. Semuanya tidak akan lepas dari manajemen finansial yang cermat dan berkelanjutan. Manajemen finansial adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pelaporan keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis secara efisien. Manajemen finansial berperan dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang dimiliki perusahaan benar-benar digunakan untuk memberikan dampak positif terhadap kelangsungan dan pertumbuhan usaha. Di perusahaan seperti Japfa Comfit Indonesia, setiap pengeluaran baik untuk pembelian bahan baku pakan, gaji tenaga kerja, maupun pengembangan fasilitas produksi harus dianalisis terlebih dahulu dengan prinsip efisiensi. Karena margin di agribisnis bisa sangat tipis, maka kesalahan dalam mengelola finansial bisa berdampak langsung pada kelangsungan bisnis. Seiring waktu, pendekatan manajemen finansial mengalami perkembangan. Awalnya, pendekatan tradisional hanya menitikberatkan pada pengumpulan dana dan pembagian laba. Namun, pendekatan modern dan perilaku mulai diterapkan yang menekankan pengelolaan aset dan risiko. Pendekatan modern ini sangat penting untuk sektor agribisnis yang memiliki risiko tinggi baik cuaca, harga pasar global, hingga regulasi pemerintah. PT Sinarmas Agro salah satunya adalah mengambil keputusan ekspansi ke wilayah baru, juga memperhitungkan berbagai risiko dan membuat proyeksi pendapatan jangka panjang. Di sini, peran manajemen finansial modern sangat terasa untuk menilai kelayakan investasi, memperkirakan arus kas, dan menilai risiko iklim maupun pasar. Kita sekarang masuk ke inti penting dalam memahami bagaimana dana perusahaan dikelola secara menyeluruh, yakni fungsi manajemen keuangan. Yang pertama adalah planning atau perencanaan, sehingga perusahaan perlu merancang proyeksi arus kas masuk dan keluar agar operasi bisa berjalan lancar. Kedua adalah budgeting atau penganggaran, fokus pada alokasi dana secara efisien untuk kebutuhan operasional dan investasi. Controlling adalah pengendalian untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai rencana dan evaluasi jika terjadi penyimpangan. Auditing menjamin bahwa setiap pengeluaran tercatat dengan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta reporting adalah pelaporan yang tepat waktu, secara berkala dan sesuai jadwal, baik kepada manajemen internal maupun pihak eksternal. Tujuan manajemen finansial adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemilik saham dan pemangku kepentingan lainnya. Artinya, seluruh aktivitas finansial harus diarahkan untuk meningkatkan nilai aset, efisiensi operasional, dan daya saing perusahaan. Salah satu contohnya adalah PT Sido Muncul yang mengolah bahan baku herbal seperti jahe dan kunyit dari petani, harus mengatur strategi finansial agar dapat menekan biaya produksi tanpa menurunkan kualitas. Dengan efisiensi biaya, perusahaan dapat meningkatkan margin laba dan menarik investor untuk terus berinvestasi. Tujuan ini bukan hanya soal laba hari ini, tetapi soal sustainability bisnis ke depan. Laporan keuangan adalah alat komunikasi yang menyampaikan informasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan kepada pihak internal maupun eksternal. Laporan ini akan menjadi dasar dalam mengambil keputusan penting, apakah sebuah unit usaha layak dilanjutkan, bagaimana pengelolaan hutangnya, dan apakah laba perusahaan akan cukup stabil untuk ekspansi. Salah satu contohnya adalah investor yang hendak berinvestasi di sebuah perusahaan, pastinya akan terlebih dahulu menganalisis laporan keuangan tahunan perusahaan, terutama dari sisi laba bersih, arus kas operasional, dan pertumbuhan aset. Dari situ, mereka akan mulai menilai kelayakan dan potensi perusahaan agribisnis tersebut. Tujuan dari laporan keuangan yang pertama adalah menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Sebagai contohnya, PT Japfa Comfit Indonesia menggunakan laporan keuangan untuk memantau arus kas dari berbagai unit produksi,
baik dari pakan ternak, peternakan ayam, hingga pengolahan produk makanan. Laporan ini akan menjadi dasar dalam menentukan ekspansi atau harus ada efisiensi. Tujuan kedua adalah menyajikan informasi yang objektif, netral, dan konsisten. Misalnya, ketika PT Carun Pokpan ingin melihat apakah divisi ayam petelur memberikan kontribusi yang lebih baik dibandingkan dengan divisi ayam broiler. Dan yang terakhir adalah laporan keuangan juga memenuhi kewajiban hukum, peraturan, atau kontrak. Jadi perusahaan-perusahaan publik ini akan menyampaikan laporan keuangan kuartalan dan tahunan kepada OJK. 4 jenis laporan keuangan yang digunakan perusahaan. Yang pertama adalah laporan laba rugi untuk menunjukkan pendapatan dan beban dalam satu periode. Neraca untuk menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas pada titik waktu tertentu. Arus kas untuk menunjukkan bagaimana uang masuk dan keluar selama periode berjalan, serta perubahan modal untuk menjelaskan perubahan dalam ekuitas pemilik. Dalam laporan laba rugi PT Indofood Agri Resources, kita bisa melihat kontribusi setiap unit baik dari perkebunan, refinery, dan distribusi terkait dengan pendapatan total mereka. Sementara neraca mereka menunjukkan bagaimana struktur modal dikelola antara utang dan ekuitas, serta bagaimana aset seperti kebun sawit dan fasilitas pengolahan dinilai dan dikelola. Fungsi laporan keuangan berdasarkan dari slide ini intinya adalah yang pertama, menilai kinerja keuangan dan efisiensi manajemen, kedua sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis, tiga menarik investor dan kreditur, serta yang terakhir adalah bentuk akuntabilitas perusahaan. Contohnya adalah laporan keuangan dari perusahaan digunakan oleh bank dan investor untuk menilai kelayakan pemberian pinjaman ataupun investasi jangka panjang. Perusahaan yang terbuka dan transparan dalam pelaporan akan pasti lebih dipercaya pasar dan memiliki peluang lebih besar untuk ekspansi. Itulah pembahasan kita terkait dengan ruang lingkup manajemen keuangan. Kita telah melihat bagaimana konsep-konsep keuangan tidak hanya teoritis, tetapi benar-benar diterapkan dalam perusahaan agribisnis besar di Indonesia yang operasionalnya kompleks dan strategis. Di pembelajaran kita kali ini, apakah ada yang ditanyakan? Oke, apabila teman-teman tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya dan mulai masuk ke topik yang lebih teknis. Sampai jumpa dan tetap semangat belajar!